Halo teman-teman semua, saya Meliana ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Inovasi Pembelajaran PPKN. Baik, pertanyaan pertama, berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Henry Randall White dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Definisi dari Henry White menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mencakup pengetahuan tentang institusi politik dan hukum, pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara, serta pengembangan sikap dan keterampilan yang mendukung partisipasi aktif dalam masyarakat. Definisi David Kerr menekankan 4 definisi utama dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pengetahuan, memahami struktur dan proses politik serta hukum. Yang kedua, keterampilan, mengembangkan kemampuan analisis, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, nilai dan sikap, menghargai demokrasi dan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kemudian partisipasi, mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas dan politik. Kemudian kesamaannya, keduanya menekankan kepentingan pengetahuan terhadap struktur politik dan hukum, menghargai partisipasi aktif dan tanggung jawab warga negara, menekankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian perbedaannya, White lebih berfokus pada institusi dan struktur formal serta hak dan tanggung jawab. Kemudian Kerr lebih komprehensif dengan menambahkan keterampilan praktis dan dimensi nilai secara partisipasi. Inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan dalam kelas. Contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang A, penggunaan teknologi dan media sosial. Penerapan, siswa bisa menggunakan platform media sosial untuk kampanye isu-isu sosial atau politik. Efektivitas, meningkatkan keterlibatan dan kesadaran siswa terhadap isu-isu aktual serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi digital. B. Simulasi dan permainan peran. Penerapan, melakukan simulasi sidang parlemen atau permainan peran dalam memilih umum. Aktivitas, membantu siswa memahami proses politik dan hukum secara praktis, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan debat. C. Pembelajaran berbasis proyek. Penerapan, siswa merancang dan melaksanakan proyek komunitas yang berfokus pada isu lokal seperti kebersihan lingkungan atau hak asasi manusia. Kemudian efektivitas, membuat pembelajaran lebih relevan dan praktis serta mendorong keterlibatan aktif dan rasa tanggung jawab sosial. Pertanyaan ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph dan Rogers. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Definisi inovasi menurut Joseph dan Rogers. Joseph mendefinisikan inovasi sebagai proses kreatif yang menghasilkan produk atau proses baru yang memiliki nilai ekonomi. Inovasi dapat berupa pengenalan produk baru, metode produksi baru, pembukaan pasar baru, sumber pasokan baru, dan reorganisasi industri. Rogers mengartikan inovasi sebagai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya.
Fokusnya adalah pada penyebaran inovasi melalui saluran komunikasi dan dari waktu ke waktu dalam sistem sosial. Penerapan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Joseph inovasi dalam pendidikan bisa berupa pengembangan kurikulum baru atau metode pengajaran baru yang secara signifikan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Rogers inovasi bisa dilihat dari bagaimana metode baru, misalnya pembelajaran berbasis proyek, diadopsi dan disebarluaskan di kalangan guru dan sekolah. Pertanyaan keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan. Manfaatnya, relevansi menghubungkan teori dan praktik nyata dalam kehidupan siswa. Keterampilan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Partisipasi, mendorong keterlibatan aktif dan rasa tanggung jawab dan komunitas. Kemudian contoh proyek demokrasi, siswa bisa merancang dan melaksanakan sebuah kampanye pemilihan ketua kelas yang mencakup pembuatan manifesto, debat kandidat, dan pemungutan suara. Manfaatnya, siswa belajar tentang proses demokrasi secara praktis, mengembangkan keterampilan komunikasi dan organisasi, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi politik. Pertanyaan terakhir, sebutkan dan jelaskan 2 metode penilaian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa. Metode penilaian autentik dalam pendidikan kewarganegaraan. A. Portofolio. Deskripsi. Siswa mengumpulkan berbagai karya dan refleksi yang menunjukkan pengembangan pemahaman keterlibatan mereka dalam topik kewarganegaraan. Manfaat, menyediakan gambaran komparatif tentang kemampuan dan kemajuan siswa, serta mendorong refleksi diri. B. Menilai proyek. Deskripsi, menilai hasil proyek kolaboratif yang dilakukan siswa terhadap perencanaan, implementasi, dan prestasi akhir. Manfaatnya, menilai keterampilan praktis seperti kerjasama, pemecahan masalah, dan kemampuan berkomunikasi, serta memberikan konteks nyata untuk aplikasi teori yang dipelajari. Kedua metode ini memberikan penilaian yang lebih holistik dan kontekstual dibandingkan dengan tes tertulis tradisional. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton.